Pengertian pajak penghasilan final. Pada slide ini dijelaskan tentang konsep pajak penghasilan atau PPh final. PPh final adalah pajak penghasilan yang langsung dipungut pada saat penghasilan diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Pajak ini bersifat final, artinya pajak yang sudah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan lainnya dan tidak dihitung kembali dalam SPT tahunan sebagai pajak terhutang. PPh final memiliki beberapa ciri utama, yaitu tarif pajaknya sudah ditentukan langsung oleh peraturan perpajakan, pajak yang dibayar tidak digabungkan dengan penghasilan lain, dan setelah pajak tersebut dibayar atau dipotong maka kewajiban pajaknya dianggap sudah selesai. PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Pada slide ini dijelaskan mengenai PPh final yang dikenakan kepada pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. PPh ini dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki omset atau peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tarif PPh final yang dikenakan adalah sebesar 0,5% omset atau peredaran bruto setiap bulan. Subjek pajak yang dapat menggunakan tarif ini antara lain wajib pajak orang pribadi, koperasi, CV, firma, dan juga perseroan terbatas atau PT. Contoh penghitungannya adalah sebagai berikut. Misal, suatu usaha memiliki omset pada bulan Januari sebesar 50 juta rupiah. Tarif PPh final yang berlaku adalah 0,5% dari omset. Maka perhitungannya adalah 0,5% dikali 50 juta rupiah, sehingga pajak yang harus dibayar sebesar Rp250.000. Artinya, pada bulan Januari wajib pajak tersebut harus membayar PPh final sebesar Rp250 kepada negara. Pajak penghasilan bersifat final pasal 15. Selanjutnya adalah PPh pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan dengan norma perhitungan khusus terhadap jenis usaha tertentu. Hal ini karena usaha tersebut memiliki karakteristik khusus sehingga perhitungan pajaknya menggunakan tarif atau norma tertentu dan biasanya bersifat final. Contoh usaha yang dikenakan PPh pasal 15 antara lain perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran luar negeri, maskapai penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, serta perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Tujuan diberlakukannya PPh pasal 15 adalah untuk menyederhanakan perhitungan pajak bagi sektor usaha tertentu, memberikan kepastian pengenaan pajak, serta mengatur sektor usaha yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan perlakuan pajak yang berbeda. PPh final pasal 4 ayat 2. Pada slide ini menjelaskan mengenai pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara final terhadap jenis penghasilan tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 antara lain bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, transaksi penjualan tanah dan bangunan, sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Beberapa contoh tarifnya yaitu bunga deposito sebesar 20%, penjualan tanah dan pembangunan sebesar 2,5% dari nilai transaksi serta sewa tanah atau bangunan serta 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Ibu Syarif menyewakan sebuah rumah kepada orang lain dengan nilai sewa sebesar 60 juta per tahun. Berdasarkan ketentuan PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan dari sewa tanah atau bangunan dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah bruto. Perhitungannya yaitu 10% dikalikan 60 juta rupiah,
sehingga pajak yang harus dibayar adalah sebesar 6 juta rupiah. Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayar atas sewa rumah tersebut adalah 6 juta rupiah dan pajak ini bersifat final sehingga tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan.